Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok The Rabis ya. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami ya, yaitu dalam rangka tugas besar otomatisasi industri ya. Mata kuliah semester 5 Teknik Elektro. Dan di sini kami mengangkat judul yaitu Automate TPST Kedung Randu ya. Jadi kita bertemakan pabrik daur ulang ya. Nah, jadi maksud kita mempresentasikan ini, mengangkat judul ini yaitu karena di daerah Kedung Randu di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat sebuah TPST yang lumayan kompleks namun masih dikerjakan secara tradisional dengan buruh pekerja yang langsung menyentuh ke sampah-sampahnya itu, dan itu tentunya kurang higienis ya. Next. Di sini kami ingin memperkenalkan anggota ya, kelompok Derapis. Yang pertama saya sendiri Muhammad Edrik Firjatullah dengan NIM belakang 032. Kemudian yang sebelah kiri ini ada Jason Valerian dengan NIM belakang 014, dan sebelah kanan itu ada Hilarius Bagus Arda Sanjaya dengan NIM belakang 028. Dan latar belakang kami membuat ini adalah selain karena kami melihat sebuah potensi, juga karena kita didasari oleh tugas besar otomatisasi industri ya. Oke, next. Nah, dengan mengadakan proyek ini, kami berharap dapat mengolah sampah lebih banyak dan menjadikan kota Banyumas lebih bersih. Dengan visi kami yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas dengan otomatisasi, membantu proses daur ulang lebih cepat dan kapasitas harian meningkat. Lalu yang kedua, menciptakan lebih banyak tenaga kerja dengan meningkatkan mutu kerja dan efisiensi pabrik. Lalu untuk misi kami, menerapkan otomatisasi industri dengan mengontrol otomatisasi dan sensor yang dapat disesuaikan dengan alur kerja produksi. Oke, next. Oke, untuk algoritma pabrik ini selanjutnya. Nah, dari algoritma pabrik ini kita bisa lihat ya, di mana sampah ini pertama dibuka dengan back opener lalu dipisahkan ya. Sampah organiknya masuk ke gibrik, lalu yang basah itu bakal dipisahkan juga dengan yang kering di sini. Nanti yang basah itu akan dimasuki rotary dryer lalu di crusher, lalu akan menjadi bahan pupuk ya. Sedangkan kalau yang organik ini akan dimasukkan ke mesin shredder ya, lalu dimasukkan ke crusher. Nah, ini untuk algoritma di pabrik yang sudah adanya. Sedangkan ini untuk algoritma sistem kontrol yang ada selanjutnya. Nah, untuk algoritma sistem kontrol yang ada nanti kita akan memproses pertama kali sampah dimasukin ke mesin back opener untuk dipilah menjadi organik dan anorganik. Lalu sampah organik ini akan masuk ke tahap pengeringan, sedangkan sampah anorganik yang berbahan plastik akan ke tahap press. Dan yang berbahan selain plastik akan dibakar. Karena yang berbahan plastik itu kan bisa didaur ulang kan, sedangkan yang anorganik yang bukan plastik bisa dibakar. Dan syarat sistem ini akan minimal menggunakan satu sensor analog dan satu output analog. Dan yang di bawah ini merupakan petunjuk untuk pembuatan ladder diagramnya ini. Ada rung 0 sampai rung 3 yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Hendrik. Selanjutnya. Nah, ini untuk pengalamatan sistemnya ya. Ini untuk input digitalnya akan menggunakan start button dan juga stop button dan juga limit switch back opener IO2 juga. Lalu untuk sensor plastiknya akan menggunakan sensor plastik yang ada di pengalaman IO4. Dan ini untuk outputnya ini auto digitalnya adalah conveyor back opener. Disimbolkan conveyor BO ini. Lalu conveyor drain, conveyor press, conveyor bakar, dan hydraulic press yang tadi untuk mengepres. Lalu ini untuk input analognya akan menggunakan load cell drain atau ini merupakan sensor berat ya, sensor load. Lalu untuk output analognya akan menggunakan motor dryer. Kenapa analog? Karena bisa ditentukan bagaimana besar dryernya bekerja ya, bagaimana kekuatannya. Selanjutnya.
Nah, ini untuk gambaran digital inputnya ya. Menggunakan pause button dan stop button. Dan juga limit switch back opener ini merupakan gambaran dari tadi itu apa? Gambaran fisik dari alat yang tadi dirancang itu. Ini untuk analog outputnya dari drum seperti tadi. Analog inputnya ini load cell dryer. Kalau ini digital outputnya conveyor track. Kenapa digital? Karena cuma bisa nyala dan mati. Kalau analog itu bisa ditentukan kekuatannya. Selanjutnya, nah ini akan Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana program ini bekerja ya. Yang pertama-tama dari rung 0, baris paling pertama itu diawali dengan start button ya. Jadi ketika start button ini di alamat IO.0 bernilai true, maka dia akan menyalakan latch ya, set dari si conveyor yang dialamatkan di Q0.0 dan mengaktifkan memori 0 ya. Nah, kemudian di rung yang kedua atau di rung 1 itu M0 ini akan mengaktifkan saklar seri ya di sini, dan di sebelah kiri ini itu ada input dari si limit switch back opener. Limit switch back opener itu dia bakalannya aktif ya kalau semisal ada sampah yang telah sampai di pintu back openernya itu ya. Dan ketika dua-duanya aktif, baik itu limit switch ataupun memori 0, dia akan menyalakan sistem conveyor ya untuk memindahkan sampah dari back opener ke masing-masing pemrosesan ya. Ada yang drain, press, grill, dan hydraulic press. Dan juga akan mematikan si conveyor back opener biar tidak ada feed input ke back openernya ya. Selanjutnya di slide yang selanjutnya itu di rung yang pertama. Nah, ini lebih jelas lagi. Jadi di bawah sini juga akan mengaktifkan si hydraulic pressnya itu ya. Dan ini ada timernya, ada tone dan ada TP. Untuk yang TP itu untuk conveyor. Jadi ketika si sistemnya itu dia nyala ya, dua-duanya itu bernilai true, maka semua conveyor akan berjalan selama 30 second. Dan setelah itu, tepat 2 detik setelahnya, hydraulic press akan aktif ya. Karena di sini saya tambahkan sebuah logika timer tone ya. Dan hydraulic press ini dia dapat feed dari si conveyor pressnya. Kemudian selanjutnya di baris ketiga atau di rung kedua, nah ini ada saklar push button bernilai stop button ya. Maksudnya stop button itu ada di alamat IO.1 yang apabila ditekan nilainya true, maka dia akan menonaktifkan si memori 0 ya. Yang lagi-lagi memori ini dia akan menonaktifkan juga fungsi di atasnya, termasuk mematikan conveyor dan mematikan back opener. Dan di baris keempat atau di rung ketiga sampai dengan baris keenam atau rung kelima itu dia akan memproses input sensor dari LED sensor ke output analog, yaitu motor dryer ya. Jadi baik sensor load cell ataupun output motor dryer itu sama-sama analog. Makanya di sini dikasih pengalamatan W ya. MW itu untuk menyimpan ke dalam memori, sedangkan untuk alamat fisiknya itu adalah IW dan QW. Oke, selanjutnya, dan dari semua yang kita buat, kita harapkan hasilnya adalah efisiensi yang maksimal ya. Di sini ada perhitungannya. Untuk saat ini, TPST Kedung Randu masih dijalankan secara manual dan menggunakan 5 tenaga kerja ya, yang terbagi jadi 5 bagian. Jadi ada 5 bagian nih, masing-masing tuh ada 5 orang juga. Nah, itu dia bisa menghasilkan sampai dengan 0,8 ton per jam dan menghasilkan 34 ton per hari. Dan setelah dihitung-hitung dengan rumus yang sama,
kita hitung untuk sistem yang sudah diaplikasikan PLC itu dapat menghasilkan hingga 95 ton per hari. Tentunya ini jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak ya dari yang manual itu, dan tentunya ini efisiensinya sangat tinggi. Jadi diharapkan dengan adanya implementasi PLC atau otomatisasi di TPST Kedung Randu ini dapat menambah kapasitas daur ulang ya, dan juga tentunya bikin kota Banyumas jadi lebih bersih dan juga menyerap lebih banyak tenaga kerja, terutama yang SDM yang lebih ke IT. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Berikut ini kami tutup presentasi dari kelompok The Rabis ya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.